Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mirza Komarul Jaya. Saya berasal dari Universitas Sriwijaya, jurusan Sistem Komputer, dan juga berasal dari kelas MPKB. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan pengerjaan tugas dari MPK Kewarganegaraan saya, yaitu penjelasan mengenai identitas nasional dari daerah Palembang, yang diampuh oleh Bu Dosen Puspa Dianti. Daerah Palembang merupakan salah satu dari daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki luas daerah kurang lebih dari 400,6 km dengan populasi sebanyak 1,846 juta penduduk. Palembang juga memiliki total 18 kecamatan dan 107 desa atau kelurahan. Bahasa daerah yang dipakai di Palembang adalah bahasa Palembang, dan ibu kota dari Palembang adalah kota Palembang itu sendiri. Posisi wali kota Palembang saat ini ditempati oleh Haji Harnojoyo sejak 18 September 2018 dan hingga saat ini masih dijabat oleh beliau. Baiklah, pada penjelasan berikutnya saya akan membahas tentang budaya dan juga adat-adat dari Palembang. Pertama-tama saya akan membahas rumah adat dari Palembang, yaitu rumah limas. Rumah limas adalah rumah tradisional yang berbentuk limas yang dibuat dengan gaya panggung. Bangunan khas daerah Palembang ini dibangun dengan bertingkat. Hampir seluruh dari bagian rumah limas terbentuk dari kayu, tetapi kayu yang digunakan bukanlah juga kayu biasa. Pemilihan kayu tersebut dilakukan bukan tanpa sebab, namun untuk menyesuaikan karakter dengan kayu dan kepercayaan masyarakat di Sumatera Selatan. Uniknya, jenis kayu-kayu yang digunakan merupakan kayu unggulan dan dikabarkan hanya tumbuh subur di daerah yang beribu kota Palembang. Serta rumah ini juga sering digunakan sebagai tempat pesta dan acara pernikahan. Lalu pada penjelasan berikutnya, ada baju adat dari Palembang. Terdapat dua baju adat yang berasal dari Palembang, yaitu Aesan Gede dan Pak Sangkong. Pakaian adat Sumatera Selatan Aesan Gede didominasi oleh warna merah dengan benang emas dari tenunan kain songket. Unsur kemasan dan gemerlap ini sesuai dengan citra Sumatera Selatan di masa lalu yang dikenal sebagai Swarna Dipa atau Pulau Emas. Busana Aesan Gede digunakan untuk pengantin wanita berupa baju kurung merah. Baju kurung ini berdasarkan motif bertabur bunga bintang kemasan yang dipadukan dengan kain songket lepus bersulam emas. Busana ini dilengkapi dengan penutup dada, perhiasan, mahkota, dengan untayan bunga. Sedangkan busana pria yaitu Pak Sangkong berupa jubah bertabur emas, celana, dan kain songket serta songkok emas sebagai penghias kepala. Berikutnya adalah tradisi. Terdapat beberapa tradisi yang ada di Palembang, antara lain adalah 1. Bekarang Iwa. Tradisi Bekarang Iwa merupakan sebuah tradisi masyarakat Palembang untuk menangkap ikan secara bersama-sama di Sungai Lancang. Pada saat tradisi tersebut, masyarakat dapat mengambil ikan di sana secara gratis. Tradisi Bekarang Iwa sendiri dilaksanakan 1 tahun sekali oleh masyarakat setempat. Sebelum membawa ikan ke rumah masing-masing, hasil tangkapan ikan tersebut akan dibedakan menjadi 2, yaitu ikan yang besar dan ikan yang kecil. Untuk hasil ikan yang besar akan diberikan kepada tetua adat untuk dijual, sedangkan hasil ikan kecil akan dapat dibawa pulang oleh warga. Hasil penjualan ikan besar tadi akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, jembatan, dan lain sebagainya. 2. Tradisi tepung tawar. Tradisi tepung tawar merupakan sebuah tradisi untuk menyuapkan ketan, kunyit, dan ayam kepada seseorang. Tradisi ini mempunyai 3 jenis, yaitu untuk tolak bola, pernikahan, dan perdamaian. Untuk tepung tawar bola biasanya digunakan oleh keluarga yang sering mengalami kecelakaan atau tertimpa sial. Maksud dari tradisi ini ialah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini sudah berlangsung selama ratusan tahun dan sudah ada sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Bedanya tradisi tepung tawar di Sumatera Selatan yang ada di daerah Melayu lainnya ialah mereka tidak menggunakan tepung sebagai bahan makanan. Tradisi yang ketiga adalah ngobeng. Ngobeng merupakan sebuah adat makan yang sudah dilakukan secara turun-menurun oleh masyarakat Palembang.
Tradisi ini biasanya dilakukan di beberapa acara seperti syukuran, pernikahan, hingga perayaan hari besar dari suatu kegiatan agama. Dalam tradisi ini, orang-orang akan makan secara bersama dengan cara duduk bersila dan membentuk suatu lingkaran. Dan pada tengah-tengah lingkaran akan disuguhkan suatu makanan yang dengan berbagai lauk pauk yang telah disiapkan. Ngobeng mempunyai sebuah maknanya sendiri, yaitu untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan semangat gotong royong dari antar masyarakat. Lalu pembahasan dari berikutnya adalah kain tradisional. Kain tradisional yang terdapat di Palembang ini ada 3, yaitu tenun tanjung dan blongsong, pelangi jemputan, dan songket. Lalu lanjut, berikutnya saya akan membahas tentang wisata daerah. Wisata daerah dari Palembang antara lain ialah ikon dari Palembang itu sendiri, yaitu Ampera, Benteng Kuto Besak, Pulau Kemarau, dan Masjid Agung. Ampera merupakan jembatan yang dibangun pada tahun 1962 yang memiliki tujuan untuk menghubungkan dari daerah Ulur dan daerah Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Di awal pembangunannya, jembatan Ampera sengaja dirancang untuk bisa mengangkat jembatannya sendiri agar bisa dilewati oleh sebuah kapal feri yang besar, agar tidak tersangkut oleh badan jembatan. Namun dikarenakan lamanya waktu untuk jembatan terbuka, hal itu dapat mengganggu aktivitas lalu lintas yang bergantung pada Ampera itu sendiri, sehingga fungsi jembatan Ampera untuk mengangkat terbuka kembali itu tidak digunakan kembali. Nama dari Ampera ternyata merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Adalah Benteng Kuto Besak. Benteng Kuto Besak merupakan salah satu peninggalan bersejarah masa lalu yang berada di kota Palembang, Sumatera Selatan. Lokasi Benteng Kuto Besak ini berada di tepian Sungai Musi, tepatnya di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang. Benteng ini tergolong luas, ukurannya adalah 288,75 meter dikali 183,75 meter, serta tebal dindingnya adalah 1,99 meter. Lalu lanjut ke Pulau Kemarau. Pulau Kemarau merupakan sebuah delta kecil di Sungai Musi, terletak 6 km dari jembatan Ampera. Pulau Kemarau terletak di daerah industri, yaitu antara pabrik pupuk Sriwijaya dan Pertamina Pelaju dan Sungai Gerong. Posisi Pulau Kemarau agak ke timur dari pusat kota Palembang. Lalu yang keempat adalah Masjid Agung. Masjid Agung adalah sebuah masjid paling besar di kota Palembang, Sumatera Selatan. Masjid ini didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikrama. Saat ini, Masjid Agung di Palembang telah menjadi masjid regional di kawasan Asia. Masjid ini menempati kompleks seluas 15.400 meter persegi di kawasan 19 Ilir, di mana merupakan salah satu kampung asli Melayu Palembang dan Arab yang telah lama didiami. Baiklah, pada pembahasan berikutnya saya akan membahas sedikit tentang kota Palembang. Apakah kalian tahu arti dari nama Palembang? Menurut berbagai sumber, kata Palembang berasal dari kata lembeng atau lembang yang berarti tanah berkeluh, tanah rendah, atau akar yang membekak akibat lama terendam air. Akan tetapi, dalam bahasa Melayu, lembeng atau lembang memiliki arti lain, yaitu rembesan air. Sehingga arti dari kata Palembang itu dapat disimpulkan adalah semuanya adalah tanah yang berair. Dan juga kota Palembang ternyata merupakan salah satu kota yang tertua di Indonesia, yang berumur setidaknya 1337 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti kedudukan bukit. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya bahas. Cukup sekian, terima kasih.